Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimin lanjutkan lagi cerita Raja Kegelapan Cipenya. Tapi seperti biasa, sebelum dilanjut, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga. Tuan Rena, gas. Bab 1195 Kekuatan Jantung Phoenix Lee Ruosi menatap mata Bai Sui dan yang lainnya yang tampak terkejut. Wajahnya penuh rasa ingin tahu. Itu ular berbisa merah dengan mahkota. Mungkinkah itu ular bermahkota coklat? Bai Sui memandang orang-orang yang datang bersamanya dan bertanya. Mendengar nama ular bermahkota coklat itu, para penduduk desa Bai Sui menjadi pucat dan tanpa sadar berkumpul bersama, jelas sangat ketakutan. Ji Fei menatap Bai Sui dengan pandangan penuh tanya. Bai Sui menarik napas dalam-dalam. Ular bermahkota coklat adalah ular berbisa yang dibesarkan oleh keluarga Lin di kota Feng Huang. Ular itu sengaja ditempatkan di sini untuk mengancam dan menyakiti orang-orang di desa Bai Sui. Keluarga Lin, bukankah semua anggotanya sudah mati? Ji Fei bertanya. Bai Sui mengangguk. Ya, mereka semua mati. Namun, ular berbisa mereka tidak mati bersama pemiliknya. Sebaliknya, mereka menjadi tidak bertuan. Beberapa hari yang lalu, 2 orang digigit hingga mati oleh ular berbisa itu. Ji Fei segera menatap Li Ruosi. Istriku, kemana perginya ular bermahkota coklat itu? Li Ruosi masih diliputi rasa takut saat mendengar betapa ganasnya ular bermahkota coklat itu. Dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke tanah tempat ular berbisa itu baru saja terkikis oleh darah. Ular itu telah meleleh ke dalam tanah. Meleleh, semua orang berseru. Bahkan Ji Fei tampak tercengang, menatap Li Ruosi, mengira dia salah dengar. Li Ruosi mengangguk. Saya sedang terburu-buru menghindar dan tanpa sengaja lengan saya tergores. Darah menetes dan mengenai ular itu. Lalu saya melihat ular berbisa itu cepat terkikis dan menghilang, lalu mencair ke dalam tanah. Darahmu menggerogoti ular bermahkota coklat itu. Bai Sui terkejut dan membenarkannya seolah-olah dia mendengar mitos. Li Ruosi mengangguk untuk menunjukkan bahwa itu benar. Panggilan, semua orang menghela napas lega dan menatap Li Ruosi. Mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Ji Fei bahkan menyentuh darah di luka Li Ruosi dengan tangannya. Ah, lukanya tersentuh dan Li Ruosi menjerit kesakitan. Ji Fei segera mengepalkan tangannya dan berkata, aku hanya ingin melihat apakah itu akan merusak tubuhku. Saya mencoba, saya tidak bisa. Li Ruosi menggelengkan kepalanya tanda mengiyakan. Ji Fei menghela napas lega. Namun, saya sangat penasaran dengan masalah ini. Mari kita kembali dulu. Li Ruosi mengangguk, dan semua orang kembali ke desa Bai Sui bersama. Seng Lingyun dan Huo Lei sangat gembira melihat Li Ruosi kembali dengan selamat. Mereka segera melangkah maju untuk memeluk Li Ruosi, dan para wanita saling berpelukan untuk merayakan. Pada saat ini, Bai Yunfeng seperti terong yang terkena embun beku. Dia berdiri di samping dengan kepala tertunduk, tidak berani menatap Ji Fei dan neneknya, karena takut mereka akan membalas dendam padanya. Nenek melotot tajam ke arah Bai Yunfeng, lalu menatap Ji Fei. Bai Yunfeng, kamu bisa melakukannya sesuka hatimu, jangan pikirkan perasaanku. Ji Fei mengacungkan jempol kepada neneknya dalam hatinya, bersikap sangat jujur, tetapi berpikir bahwa mereka adalah kerabat Bai Ruo, dan meskipun Li Ruosi dan yang lainnya dalam bahaya, untungnya semuanya aman. Dia hanya menggelengkan kepalanya. Lupakan saja, aku tidak akan melanjutkan masalah ini. Terima kasih, Bai Yunfeng yang sedari tadi menguping, berteriak kegirangan saat mendengar Ji Fei berkata bahwa dia tidak akan meneruskan masalah itu. Dia begitu gembira hingga hampir menangis. Dia merasa telah menyelamatkan hidupnya. Keluar dan siapkan makan siang untuk menyambut Ji Fei dan yang lainnya.
Nenek memelototi Bai Yunfeng dan berkata, Bai Yunfeng tidak merasa dipermalukan, malah sangat gembira. Dia langsung mengangguk, aku akan segera pergi, segera. Setelah berkata demikian, dia langsung lari terbirit-birit. Ji Fei mengabaikannya, Nenek, aku punya kabar baik untukmu. Bai Sui berkata dengan penuh semangat, kabar baik apa? Ular bermahkota coklat telah dibunuh? Apa? Nenek berseru sambil menatap Ji Fei, kau membunuhnya. Ji Fei menggelengkan kepalanya lalu menceritakan kepada neneknya apa yang dikatakan Li Ruoxi. Setelah mendengar ini, nenek saya tertegun dan tidak berbicara untuk waktu yang lama. Ji Fei dan yang lainnya bingung dan menatap nenek mereka. Setelah 3 menit, sang nenek menatap Ji Fei dan berkata, ikutlah denganku. Setelah mengatakan itu, dia berjalan menuju rumahnya. Li Ruoxi dan yang lainnya mengikuti di belakang sepanjang jalan kembali ke rumah nenek mereka. Nenek mereka tidak mengatakan sepatah kata pun sepanjang perjalanan. Setelah tiba di rumah, dia langsung membawa Ji Fei ke kamarnya lagi. Aroma cendana masih tercium kuat. Tetapi sang nenek tampak sangat bersemangat. Dia menoleh ke arah Ji Fei dan bertanya, apakah kamu masih ingat burung phoenix yang dibangkitkan di kota Feng Huang hari itu? Ji Fei mengangguk, ingat, istrimu, yang dirasuki oleh Dewa Gu, memperoleh jantung phoenix. Apakah kau masih ingat? Nenek terus bertanya. Ji Fei mengangguk, apa hubungannya ini dengan hal itu? Nenek tampak sangat gembira. Itu penting, dan itu sangat penting. Keingintahuan Ji Fei muncul dan antisipasi muncul di matanya. Hati Phoenix terbentuk dengan menyerap kekuatan langit dan bumi, dan juga mengumpulkan energi spiritual langit dan bumi. Itu adalah salah satu kekuatan terkuat di dunia. Pada saat itu, energi naga Anda bergabung dengannya, mengendalikan Dewa Gu, dan akhirnya melahapnya. Ketika nenek saya mengatakan ini, dia menjadi sedikit bersemangat. Ji Fei bahkan lebih bersemangat saat mendengar ini. Aku tahu kenapa kau mengubah jiwa istrimu ketika kau menemukan jiwa 2 wanita tingkat Grandmaster hari itu. Nenek tampaknya tiba-tiba mengerti dan berkata dengan bersemangat. Ji Fei terkejut. Awalnya, kita butuh 3, dan salah satunya adalah milik Gu Immortal. Mendesis, Ji Fei menarik napas. Bukankah itu milik Bai Ruo? Nenek menggelengkan kepalanya, tidak. Aku hanya memberitahunya cara untuk menghidupkannya kembali. Ketika dia merasakan bahwa jiwa Li Ruoxi telah mencapai titik terkuatnya, dia dapat dibangkitkan. Dia tidak membutuhkan jiwa wanita lain. Lalu bagaimana dengan kematiannya? Dia telah menghabiskan seluruh usahanya, menggunakan jiwanya sendiri untuk membimbing jiwa mereka agar menyatu dengan istrimu. Ji Fei, aku sudah keterlaluan. Alasan darah istrimu memiliki kemampuan korosif ini adalah karena telur Phoenix itu pecah hari itu, dan berubah menjadi cair. Telur itu menyerap esensi energi spiritual langit dan bumi. Jadi semuanya menjadi tidak berarti di hadapannya. Tubuh normal istrimu tidak dapat menahan jantung Phoenix ini. Tetapi karena ketahanan energi nagamu, dia dapat menahannya. Dan jiwa dari 3 wanita tingkat master sebenarnya memberikan tubuhnya seni bela diri bawah sadar. Tetapi dia belum memahaminya. Sekarang, jika kamu dapat membangkitkan sepenuhnya jantung Phoenix di tubuh istrimu dan menggabungkannya dengan kinaga di dalam dirimu, maka kamu dan istrimu akan benar-benar menjadi eksistensi yang tak terkalahkan yang berdiri dengan gagah di antara langit dan bumi. Bahkan, ketika nenek Bai Ruo mengatakan ini, ada ekspresi terkejut dan kaget di matanya, bahkan sedikit ekspresi tidak percaya. Apa itu? Ji Fei juga tertarik dan bertanya dengan cepat. Kamu bahkan bisa menjadi abadi, mendesis. Ji Fei menarik napas dalam-dalam dan ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Itu mungkin, dengan tingkat kultivasimu saat ini,
Jika kamu terus meningkat, kamu akan mencapai puncak seni bela diri dan akhirnya mencapai jalan yang cerah. Tatapan mata nenek saat menatap Ji Fei penuh dengan kekaguman dan kegembiraan. Ji Fei menatap neneknya, lalu bagaimana kita membangkitkan kekuatan ini? Nenek menggelengkan kepalanya, aku juga tidak tahu, bahkan aku penasaran. Ji Fei tampak kecewa, kekuatan naga dan burung phoenix digabungkan, inilah kristal. Nenek mendesah, kristalisasi. Ji Fei tiba-tiba teringat bahwa Li Ruoxi sedang hamil. Mungkinkah itu? Bab 1196 janji Ji Fei, mungkinkah anak kita yang mengaktifkan kekuatan ini? Ji Fei bertanya dengan penuh semangat, anak. Nenek saya mengulanginya. Dengan ekspresi terkejut di wajahnya, Anda dapat mencoba untuk membesarkan anak Anda dengan kekuatan Anda sendiri di masa depan. Mungkin ini adalah cara terbaik. Ji Fei juga menjadi sangat gembira dan mengangguk dengan berat. Bagus sekali, benar-benar bagus. Mata nenek saya juga dipenuhi dengan keterkejutan dan harapan, berharap mimpinya akan menjadi kenyataan dan keajaiban akan terjadi. Ji Fei tiba-tiba teringat perilaku Li Ruoxi yang tidak biasa di Hotel Bai Sui Zai di kota Fenghuang. Nenek, Ruoxi tampaknya telah kembali ke sini, dan ada kenangan Bai Ruo. Meskipun dia tidak ingin menyebutkan masalah ini, Ji Fei akhirnya mengatakannya, dia ingin tahu seperti apa dampaknya. Ketika nenek mendengar ini, ekspresi wajahnya berubah berkali-kali, dan akhirnya dia menatap Ji Fei, mungkin ini adalah kenangan yang tersisa di jiwa Bai Ruo. Kenangan yang tersisa? Ji Fei bertanya. Nenek mengangguk, dibandingkan dengan jiwa-jiwa lain yang dikendalikan selama proses pengambilan jiwa dan telah kehilangan perlawanan dan kesadaran, jiwa Bai Ruo lebih terjaga karena dia mengendalikan penyatuan jiwa mereka dengan jiwa istrimu. Ji Fei tampak mengerti namun tidak sepenuhnya. Nenek terus menjelaskan, Bai Ruo sebenarnya sedang membangunkan istrimu selama proses pencarian jiwa. Kamu seharusnya bisa memahami ini, kan? Ji Fei mengangguk. Aku bisa mengerti ini. Sekarang pikirkanlah, Gu cinta Bai Ruo terhubung denganmu. Ini mungkin takdir. Jika bukan karena Gu cinta yang terhubung dengan emosimu, mungkin tidak akan bisa membangunkan Li Ruoxi. Dan bahkan jika terbangun, dia mungkin tidak mengingat cintanya padamu. Maksudmu Bai Ruo telah memikirkan cintanya padaku, lalu mewariskan cintaku kepada Ruoxi melalui cintaku, lalu membantu Ruoxi menempa jiwanya dan membangkitkannya, benar? Nenek mengangguk, benar sekali. Itulah sebabnya sebagian kesadarannya yang tersisa masih tersimpan dalam ingatannya, dia bisa merasakan dan bereaksi terhadap kejadian itu. Ji Fei tiba-tiba menyadari, tidak mengherankan jika Li Ruoxi tidak memiliki ingatan atau perasaan ibu anak ketika dia melihat Long Ke'er. Jadi itu sebabnya. Aku berutang banyak pada Bai Ruo. Ji Fei menatap neneknya dan berkata dengan nada meminta maaf. Nenek menggelengkan kepalanya. Jangan bicara tentang hal-hal seperti apa yang menjadi kewajibanmu atau apa yang tidak menjadi kewajibanmu. Begitulah takdir bekerja di antara manusia. Mungkin memang sudah ditakdirkan seperti ini. Ji Fei mengangguk. Emosi terlihat di matanya. Ji Fei, jangan merasa tertekan. Ini mungkin hal yang baik untuk Bai Ruo juga. Nenek menatap Ji Fei dan berkata, hal yang bagus. Nenek mengangguk. Jika kamu dan Li Ruoxi benar-benar mencapai puncak seni bela diri di masa depan, jiwa Bai Ruo juga akan ada selamanya. Apa yang akan terjadi pada saat itu? Tidak ada yang tahu apakah akan ada kesempatan untuk menghidupkannya kembali. Mata Ji Fei melebar, menampakkan pikiran yang rumit. Dan Phoenix Heart benar-benar memiliki kemampuan untuk bangkit kembali. Tidak seorang pun tahu kekuatan seperti apa yang akan dimiliki Phoenix setelah ia terlahir kembali dari abu.
Ji Fei sedikit bingung ketika mendengar ini. Paling buruk, anakmu pasti akan memiliki sisa-sisa Bai Ruo di tubuhnya di masa depan. Ini sama saja seperti kamu melihat Bai Ruo kecil, Bai Ruo yang terlahir kembali. Nenek akhirnya berkata sambil tersenyum lega. Ketika Ji Fei mendengar ini, dia tidak tahu bagaimana harus menanggapi. Singkatnya, kamu dan Li Ruoxi akan memiliki banyak kejutan dan kejutan di masa depan. Aku yakin kamu akan terkejut. Nenek menatap Ji Fei dengan pandangan menyemangati. Ji Fei mengepalkan tangannya, memikirkan usaha Bai Ruo untuknya, dan mengangguk dengan berat. Oke, aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Nenek mengangguk dan berkata, ketika aku pergi selama 100 tahun, aku harap kamu dapat mengingat bahwa ada desa Bai Sui di kota Fenghuang di Hunan Barat. Hati Ji Fei hancur dan dia merasa sedih. Jangan khawatir, nenek, selama aku, Ji Fei, masih hidup, urusan desa Bai Sui adalah urusanku. Ketika sang nenek mendengar janji Ji Fei, seolah-olah dia telah mendapatkan hal yang paling berharga, yaitu waktu. Hebat, kematian Bai Ruo tidak sia-sia. Matanya basah, dia tahu bahwa Ji Fei tengah mengungkapkan rasa terima kasih dan cinta sejatinya kepada Bai Ruo, dan dia pun tak dapat menahan perasaan sedikit gembira. Ding ding ding, terdengar ketukan di pintu. Nenek, jamuannya sudah siap, bisakah kita mulai sekarang? Suara Bai Yunfeng terdengar di luar. Sekarang dia sedang menebus kejahatannya dan ingin melakukan apapun yang dia bisa. Sebelumnya dia terobsesi dengan seks, tetapi sekarang ketika dia memikirkan Ji Fei yang membunuh Gu Immortal dan Phoenix, dia merasa seperti telah menyelamatkan nyawa. Percakapan nenek dengan Ji Fei berakhir, dan mereka berdua keluar dari ruangan. Melihat sinar matahari yang menyilaukan di luar lagi, hati Ji Fei tiba-tiba melonjak dengan kebanggaan dan kegembiraan yang tak terbatas. Gunung itu tidak memiliki tepi, air tanpa jejak. Cinta selamanya, energi naga melonjak dalam tubuh Ji Fei. Cinta sejati Ji Fei bercampur dengan energi naga. Energi naga dipenuhi dengan harapan Ji Fei, itu adalah harapan yang indah untuk masa depan. Bai Sui melihat kedua orang itu, terutama aura Ji Fei, yang membuatnya sangat terkejut. Dia bergegas maju untuk mendukung neneknya. Nenek melambaikan tangannya untuk menghentikannya. Dia melihat ke arah prasmanan yang telah disiapkan. Ini adalah cara paling megah untuk menghibur tamu penting di desa. Nenek teringat akan janji Ji Fei. Hatinya pun bergejolak. Dan akhirnya dia menarik napas dalam-dalam. Warga desa Bai Sui, dengarkan baik-baik. Desir, semua orang berdiri dalam satu garis lurus, menatap nenek mereka dengan penuh kekaguman di mata mereka. Mulai sekarang, Ji Fei adalah anggota desa Bai Sui kami. Nenek mengumumkan dengan suara keras. Semua orang di tempat kejadian tercengang, bahkan Ji Fei pun tercengang. Mereka tidak menyangka neneknya akan mengambil keputusan seperti itu. Ji Fei juga merupakan pendukung terbesar kami di desa Bai Sui di masa mendatang. Setelah nenek selesai berbicara, dia menatap Ji Fei dan membungkuk padanya. Ji Fei menghindar dengan cepat. Nenek, kamu. Nenek menghentikannya, berdebar. Penduduk desa Bai Sui berlutut di hadapan Ji Fei satu demi satu, termasuk Bai Sui dan Bai Yunfeng. Ketika Ji Fei melihat pemandangan ini, hatinya dipenuhi emosi. Pandangannya tertuju pada wajah Li Ruoxi yang tertegun. Seolah-olah dia melihat bayangan Bai Ruo. Meskipun dia telah tiada, cintanya padanya akan bertahan selamanya. Saya, Ji Fei, dengan ini secara resmi berjanji hari ini bahwa mulai sekarang, urusan desa Bai Sui akan menjadi urusan saya, Ji Fei. Terima kasih, Tuan Ji Fei. Nenek merasa gembira dan bersyukur. Terima kasih, Tuan Ji Fei. Terima kasih, Tuan Ji Fei.
Terima kasih, Tuan Jifei, teriakan itu langsung memenuhi udara. Wajah banyak orang dipenuhi dengan kegembiraan tak berujung. Nenek merasa seolah-olah beban berat telah terangkat dari pundaknya. Selama bertahun-tahun, dia telah berusaha melindungi keselamatan desa Baisui dan bertarung melawan para dewa Gu di kota Fenghuang. Dia sudah sangat lelah. Hari ini, janji Jifei membuatnya merasa seolah-olah dia bisa melihat kemakmuran desa Baisui dalam 100 tahun atau bahkan lebih lama. Jifei dia tahu bahwa itu adalah seekor naga yang akan terbang cepat atau lambat. Hari ini telah menjadi hari yang paling membahagiakan bagi desa Baisui, dan menjadi hari yang menyenangkan bagi semua orang. Tidak seorang pun peduli tentang pelarian Han Shaotian dan Han Lu. Dalam beberapa hari berikutnya, Jifei dan beberapa orang lainnya tinggal di desa Baisui. Meskipun Li Ruoxi terkadang berperilaku sedikit tidak biasa, Jifei sudah terbiasa dengan hal itu. Di ruang pertemuan Ling Kongsu, semua orang sudah mendidih karena kegembiraan. Bersambung.